Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audien. Selamat datang dalam acara seminar proposal bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Baik Prasetya Haji, NIM 1801040013. Di sini saya sebagai moderator. Pemateri pada seminar proposal hari ini yaitu Mbak Diah Ayu Fitria, NIM 1801040014, dan sekretaris yaitu Mbak Suniwati Wulandari. Sistematika pada seminar pagi hari ini yaitu yang pertama presentasi oleh Mbak Diah Fitria, sesi yang kedua yaitu tanya jawab, dan yang sesi yang ketiga pembacaan kesimpulan oleh Mbak Suniwati Wulandari. Demi kelancaran pada acara seminar proposal hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung saja pemateri pada seminar proposal hari ini yaitu Mbak Diah Fitria. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Alif atas waktu dan tempatnya. Saya akan men-share PPT yang telah saya siapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Fitria, NIM 1801040014 dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gaya bahasa pada acara podcast Deddy Corbuzier bersama Ivan Gunawan. Baik, pendahuluan. Pada latar belakang masalah yaitu gaya bahasa atau style sering digunakan dalam kegiatan berbahasa. Gaya bahasa dilakukan guna menarik perhatian penyimak atau pembaca. Sedangkan ketika melakukan kegiatan berkomunikasi, diharapkan dapat menarik perhatian dari lawan tutur atau lawan berbicara. Penggunaan gaya bahasa pada sebuah karya sastra membuat karya tersebut menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Setiap orang mempunyai gaya bahasa yang berbeda, baik ketika berkomunikasi maupun membuat suatu karya. Gaya bahasa menurut Goris Keraf, tahun 2009, halaman 113 adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Ketika menggunakan gaya bahasa, tentu harus disertai dengan 3 unsur, yaitu yang pertama kejujuran, sopan santun, dan menarik. Gaya bahasa mempunyai beberapa jenis, di antaranya yang pertama, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa perulangan. Bagaimana pengertian dari gaya bahasa? Yang kedua, bagaimana unsur-unsur gaya bahasa? Yang ketiga, bagaimana jenis gaya bahasa? Pembahasan, pengertian gaya bahasa, gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Style ini berkaitan dengan wujud dari kreativitas berbahasa. Apabila dilihat dari arti kata secara umum, gaya berarti cara tampil atau cara menampilkan diri menurut Suroto, tahun 1993, halaman 114. Bahasa yang dimaksud di sini berfungsi sebagai media atau perantara, maka secara keseluruhan, pengertian gaya bahasa adalah cara menampilkan diri dalam bahasa untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Menurut Tarigan, tahun 1990, halaman 5, gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Lebih lanjut,
Menurut Dale dalam Tarigan tahun 1990, mengartikan bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Berbeda dengan pendapat dua tokoh di atas, Kerov dalam Tarigan tahun 1990 berpendapat bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Selanjutnya, unsur-unsur gaya bahasa. Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur, yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Unsur-unsur yang dimaksud akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Dalam bahasa berarti mengikuti aturan atau kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Yang kedua, sopan santun dalam memberikan penghargaan atau menghormati orang yang diajak berbicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa hormat dalam bahasa yang diwujudkan melalui kejelasan dan kesingkatan bahasa yang digunakan dengan bahasa yang jelas, pembaca dan pendengar dapat menangkap makna secara langsung, baik tulisan atau pembicaraan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu menarik, adalah menggunakan variasi dalam pilihan kata dan struktur kalimat. Variasi dalam kalimat akan menghindari kesan monoton dalam nada, struktur, dan pilihan kata. Penggunaan gaya bahasa dalam kalimat dapat memperindah kalimat sehingga menimbulkan efek tertentu pada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, jenis-jenis gaya bahasa. Jika ditinjau dari maksud dan tujuan yang hendak dicapai, menurut Tarigan tahun 1990 halaman 6, mengelompokkan gaya bahasa menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, gaya bahasa perbandingan, yang kedua, gaya bahasa pertentangan, yang ketiga, gaya bahasa pertautan, yang keempat, gaya bahasa perulangan. Berikut ini akan diuraikan macam-macam dari keempat gaya bahasa di atas. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Contohnya yaitu perumpamaan atau simile adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja dianggap sama. Itulah sebabnya seringkali kata perumpamaan disamakan saja dengan persamaan. Perbandingan itu secara eksplisit dijelaskan oleh pemakaian kata seperti ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, penaka, dan serupa. Menurut Tarigan tahun 1990 halaman 9 sampai dengan 10. Yang kedua, metafora. Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat metafora, sebagai perbandingan langsung tidak mempergunakan kata seperti bak, bagai, bagaikan, dan sebagainya, sehingga pokok pertama langsung dihubungkan dengan pokok kedua, menurut Kerap tahun 1990 halaman 139. Selanjutnya yaitu personifikasi. Adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Menurut Kerap tahun 1990 halaman 140. Selanjutnya yaitu depersonifikasi. Depersonifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang meletakkan sifat-sifat suatu benda tidak bernyawa pada insan. Jadi, depersonifikasi memiliki hubungan terbalik dengan personifikasi. Biasanya gaya bahasa ini terdapat dalam kalimat pengandaian yang memanfaatkan kata-kata jikalau, kalau, seandainya, dan seumpama. Menurut Suroto tahun 1993 halaman 116. Selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan. Contohnya yaitu hiperbola. Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung persyaratan yang berlebih-lebihan. Jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya dengan maksud penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperdebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Gaya bahasa ini melibatkan kata-kata frase atau kalimat. Menurut Tarigan dalam Tarigan tahun 1990 halaman 55. Selanjutnya yaitu litotes, kebalikan dari hiperbola, adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi dari pernyataan yang sebenarnya, misalnya untuk merendahkan diri.
Menurut Tarigan dalam Tarigan tahun 1990 halaman 58. Selanjutnya, menurut Mulono dalam Tarigan tahun 1990 halaman 61, ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengolok-olok. Maka dari itu kadang gaya bahasa ini dikategorikan sebagai gaya bahasa sindiran. Selanjutnya, oksimoron. Oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan mempergunakan kata-kata yang berlawanan dalam frase yang sama. Menurut Kerap tahun 1990 halaman 136. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya bahasa pertautan. Yang pertama metonomia, yang kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebutnya bahannya menurut Mulono dalam Tarigan tahun 1990 halaman 123. Metonimia ialah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika yang kita maksud adalah barangnya. Selanjutnya, sinekdok adalah semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan hal untuk menyatakan sebagian. Selanjutnya, yaitu alusi. Alusi atau kilatan adalah gaya bahasa yang menunjukkan secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau tokoh berdasarkan peranggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca serta adanya kemampuan para pembaca untuk menangkap pengacuan itu. Menurut Tarigan, tahun 1990, halaman 126. Selanjutnya, eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan, atau menyugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Menurut Kerap, tahun 1900 halaman 132. Selanjutnya, yang keempat yaitu gaya bahasa perulangan. Yang pertama, aliterasi. Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama, biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa untuk perhiasan atau untuk penekanan. Selanjutnya, asonansi. Asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama, biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang juga dalam prosa untuk memperoleh efek penekanan atau sekedar keindahan. Yang ketiga, antaklasis adalah gaya bahasa yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Menurut Ducrot dan Todorov dalam Tarigan, tahun 1990 halaman 185. Selanjutnya, kiasmus adalah semacam acuan atau gaya bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frasa atau klausa, yang sifatnya berimbang dan dipertentangkan satu sama lain. Tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik bila dibandingkan dengan frasa atau klausa lain. Menurut Kerap tahun 1990 halaman 132. Baik, materi sudah saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Tia Fitri sudah memaparkan materinya. Sekarang masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Monggo. Saya masih izin bertanya pada Mbak Tia Ayu. Oh ya, silakan Mbak Desi. Ya, sebelumnya nama saya Desi Nurbeti, NIM 12. Saya izin bertanya kepada pembawa materi pagi hari ini ke Mbak Tia Ayu. Sebelumnya telah dijelaskan apa itu gaya bahasa perbandingan, lebih tepatnya gaya bahasa perumpamaan. Berikan contoh kalimat dari gaya bahasa tersebut selain dari contoh yang telah tadi Anda sebutkan. Udah?
Sudah. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu Mbak Tia? Saya langsung jawab ya Mas Alif. Oke, silakan Eh, Mbak. Pertanyaannya yaitu, berikan contoh kalimat dari gaya bahasa tersebut selain dari contoh yang telah tadi saya sampaikan. Baik, contoh kalimat pertama yakni pendiriannya begitu teguh bagaikan batu. Pada kalimat ini, seseorang menyampaikan batu yang artinya sangat keras atau teguh dan tidak mudah untuk digoyahkan. Contoh kalimat yang kedua yakni senyumannya manis ibarat gula Jawa. Pada kalimat ini, seseorang yang menyampaikan senyuman dari orang lain dengan gula Jawa atau gula aren yang sangat manis mengalahkan rasa manis gula putih yang artinya bahwa senyuman tersebut sangatlah manis. Seperti itu. Oke, apakah sudah jelas Mbak Desi? Sudah, Mas. Baik, kalau sudah, ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya lagi atau tidak ada? Sepertinya tidak ada yang Salib ya. Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Suniwati Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Alif sebagai moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah Mbak Diah Ayu sampaikan tadi. Nah, dari pembahasan yang sudah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa, khususnya gaya bahasa yang dikenal dalam retorika dengan istilah style. Nah, style ini berkaitan dengan wujud dari kreativitas dalam berbahasa. Di sini juga ada, tadi sudah dijelaskan menurut Suroto, bahasa yang dimaksud di sini berfungsi sebagai media atau perantara. Maka secara keseluruhan, pengertian gaya bahasa adalah cara menampilkan diri dalam bahasa untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Nah, untuk lebih lanjutnya, ada menurut Dele, di sini mengartikan bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Nah, tadi dijelaskan juga sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur. Nah, yang pertama ada kejujuran, sopan santun, dan menarik. Jika ditinjau dari maksud dan tujuan yang hendak dicapai, nah, Tarigan dalam bukunya pada tahun 1990 halaman 6 mengelompokkan gaya bahasa menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama gaya bahasa perbandingan, yang kedua gaya bahasa pertentangan, yang ketiga gaya bahasa pertautan, dan yang terakhir yang keempat gaya bahasa perulangan. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk materi yang telah disampaikan oleh Mbak Diah Ayu. Terima kasih kepada Mbak Suniwati Wulandari yang sudah menyampaikan kesimpulan pada seminar pagi hari ini. Acara seminar pagi hari ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada salah kata, saya selaku moderator mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.